Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mengenai studi literatur. Ya, ini salah satu bagian yang terpenting dari sebuah penelitian, bahwa kita harus melihat, mempelajari, mencermati apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang topiknya sama dengan topik kita. Ya, jadi sudah pasti ada orang yang pernah melakukan apa yang sedang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan, dan kita harus melihat itu sudah sejauh mana mereka melakukan itu, metode apa yang sudah mereka lakukan, apa hasilnya. Dan kalau kita ingin masuk ke topik yang sama, jadi kita tahu posisi kita ada di mana gitu. Kita tidak perlu lagi mengulang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya, justru kita inginnya memperbaiki, meningkatkan apa yang sudah dicapai oleh peneliti yang lain. Ya, jadi kita harus melakukan pencarian literatur atau sumber-sumber data maupun penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, sumbernya kita bisa lihat dari tiga lokasi atau tiga tempat atau tiga sumber, yaitu berbasis data dari jurnal-jurnal penelitian yang ada, ya, systematic manual research, jadi kita melihat jurnal-jurnal yang ada, atau kita menemukan sebuah sumber utama dari sebuah artikel atau paper, yang kemudian dari paper itu kita akan bisa melihat daftar pustaka atau referensi yang digunakan, dan kita kemudian menelusuri paper-paper yang menjadi acuan dari paper yang kita baca itu. Atau kita juga bisa melihat dari publikasi-publikasi yang saat ini semakin banyak ya ditayangkan di website-website, misalnya dewa.aj.org dan seterusnya. Nah, ini adalah sumber-sumber berharga dari artikel-artikel yang bisa kita dapatkan untuk menjadi literatur review kita, ya. Nah, beberapa jurnal bereputasi yang juga sebaiknya menjadi rujukan kita, karena kita kalau merujuk harusnya merujuk dari tempat-tempat yang kredibel, sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang terpercaya, begitu ya. IEEE misalnya, ini untuk bidang elektronik, bidang informatika, ya, ini ASCE untuk insinyur, ASME untuk mechanical engineering, Nature untuk penelitian alam, ya, ilmu alam, Springer ini banyak topiknya, ya, termasuk informatika, teknik-teknik juga ada di sini, IEEE Explorer, ini juga informatika. Science Direct juga sumber daya terbaik untuk jurnal penelitian dalam bidang berbagai bidang, begitu ya. Nah, Anda bisa cari ini di googling di internet saat ini banyak. Cuma memang ada paper-paper yang free untuk di-download, ada paper-paper yang mesti berbayar untuk mendownload ya. Nah, jadi dari sumber-sumber itu kita nanti harus mendapatkan ya makalah-makalah ilmiah atau white papernya laporan-laporan dari penelitian yang dilakukan orang lain. Ya, makalah ilmiah ini publikasi, artikel-artikel dipublikasikan baik di jurnal maupun di proceeding. Paten ini hasil karya cipta yang dipatenkan ya atau dibuat, itu menjadi hak milik seseorang yang kalau orang lain menggunakannya harus menyebutkan sumbernya atau membayar dengan nilai tertentu ya. Nah, rujukan utama untuk Anda melakukan penelitian, misalnya di S2 atau S3, adalah makalah ilmiah atau artikel ilmiah. Ini adalah artikel yang paling kredibel untuk memahami konsep dan kontribusi penelitian. Ya, sebuah makalah ilmiah memberikan ide tentang sains teknik di balik topik penelitian. Ia membantu untuk memahami logika metodologi subjek penelitian, karena itu membaca makalah ilmiah ini perlu dengan cermat dan penuh perhatian. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita membaca artikel ilmiah, ya, paper dari jurnal misalnya,
mindset kita harus mindset kita ingin menggali sesuatu gitu ya, ingin mencari sesuatu. Apa yang dicari? Pertama, problemnya kita cari. Apa sih yang diteliti oleh orang ini? Ada masalah apa sehingga dia perlu meneliti ini? Ada problem apa sehingga dia perlu melakukan riset ini, gitu ya. Kemudian metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, pasti ada masalah yang diselesaikan, itu pasti. Dan pasti ada metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, kemudian kita lihat nanti hasilnya apa dari penelitian dia, nah itu yang akan kemudian kita kumpulkan untuk kita jadikan referensi penelitian kita. Kalau kita lihat makalah ilmiah itu isinya terdiri dari ada judul, ada abstrak, ada pengantar, ada survei literatur, ya, ada metodologi, ada skema blok untuk teknik ya misalnya, skema yang berupa metode atau tahapan penelitian, ada perangkat kasar dan perangkat lunak yang digunakan biasanya, dan ada percobaan yang dilakukan, eksperimen yang dilakukan, ya, dengan menggunakan metode itu dilakukan eksperimen, kemudian eksperimen menghasilkan sesuatu, ya, yang hasil ini kemudian didiskusikan, dianalisis dan diambil kesimpulan, ya, dan selain itu juga biasanya diungkap juga apa penelitian ke depan yang dapat dilakukan, gitu ya, dan referensi-referensi yang digunakan untuk digunakan oleh makalah ini untuk dijadikan literatur review oleh dia. Baik. Itu adalah isi dari makalah ilmiah. Jadi ada judulnya, ada abstraknya. Abstrak itu cerita ringkasan dari paper ini. Kemudian ada pengantar yang dia kemudian menyampaikan apa masalah yang diselesaikan dan bagaimana menyelesaikannya. Ada survei literatur juga, metode yang digunakan, skema blok, dan seterusnya. Nah, ini sumber berharga bagi Anda yang ingin melakukan penelitian. Ya. Nah, ketika kita membaca abstrak dari sebuah artikel ilmiah, kita harus perhatikan bahwa abstrak ini adalah ringkasan dari paper tersebut. Jadi, memang paling enak membaca abstrak dulu. Karena dari situ kita bisa dapat ide apa sih masalah yang diselesaikan, ingin diselesaikan, gimana cara menyelesaikannya, dan hasilnya apa. Ringkas sekali. Ya, itu biasanya ada 15 baris atau 20 baris begitu yang menceritakan tentang 3 poin itu. Nah, biasanya setelah membaca abstrak kita dapat memutuskan apakah makalah penelitian ini ada di domain yang dipilih oleh kita atau tidak, sama tidak dengan kita topiknya. Ya, kalau sama topiknya maka kita bisa lanjutkan membaca detailnya, membaca, cari lebih tahu lebih dalam problemnya, lebih tahu metodologinya, lebih tahu hasilnya, analisisnya, dan seterusnya. Ya, makanya abstrak juga menyoroti masalah utama penulis yang diselidiki sebagai domain penelitian, yang memberikan poin kunci atau hasil penting dari pengamatan dan eksperimennya. Abstrak ini memainkan peran penting, ya. Jadi Anda juga ketika nanti menulis abstrak harus betul-betul diperhatikan, ya. Abstrak itu harus ada masalah yang ingin diselesaikan, harus ada metodenya seperti apa, dan harus ada hasilnya, ya. Nah, dengan membaca artikel-artikel dari jurnal yang kredibel, kita akan bisa tahu bagaimana cara paper-paper itu menulis abstrak. Nah, kita harus tiru itu. Ya. Kemudian setelah abstrak, pendahuluan. Pendahuluan ini informasi tentang latar belakang. Ya, latar belakang dari masalah yang diteliti. Ya, latar belakang dari masalah yang diteliti. Mengapa masalah itu muncul? Apa yang menyebabkan masalah itu muncul? Ya, apa yang menyebabkan masalah itu muncul? Mengapa kemudian penelitian ini harus dilakukan? Kalau penelitian ini tidak dilakukan, apa yang terjadi, gitu ya? Nah, di dalam bagian pendahuluan ini juga kita bisa mengutip apa yang dilakukan oleh peneliti lain, ya, yang peneliti lain juga menemukan apa terkait topik yang sama atau topik yang hampir sama dengan apa yang sedang kita lakukan, gitu ya. Barangkali ada hal-hal atau variabel-variabel atau aspek-aspek lain yang masih dekat dengan topik kita, tapi itu menjadi fokus perhatian dari peneliti lain. Nah, itu sebaiknya kita ungkap juga, ya. Termasuk juga ide-ide dasar dan mengapa topik ini penting untuk diteliti.
Ya, biasanya peneliti itu suka menulis masalah ini atau problem ini penting untuk diteliti karena memiliki resiko yang sangat besar jika tidak ada solusi yang diberikan, misalnya begitu. Masalah ini penting untuk diteliti karena menjadi perhatian banyak orang dan perlu dicari solusi yang lebih efisien, solusi yang lebih efektif daripada solusi yang saat ini ada. Nah, Anda harus mengungkap itu. Sehingga ketika pembaca membaca artikel Anda, dia melihat, oh iya, ini memang masalah ini penting untuk diselesaikan. Ya, masalah ini penting untuk dicari solusinya, begitu ya. Selanjutnya, bagian berikutnya dari artikel setelah abstrak, pendahuluan adalah survei literatur. Ya, survei literatur ini isinya gagasan tentang pekerjaan penelitian lain yang sudah dilakukan terkait dengan topik yang sama. Ya, jadi Anda pastikan bahwa ketika Anda membaca artikel, baca survei literaturnya atau literatur reviewnya untuk melihat apa yang sudah dilakukan peneliti lain terkait topik yang sama. Nah, ini juga yang harus Anda lakukan ketika Anda menulis paper atau membuat penelitian. Anda harus membaca apa yang dilakukan orang lain terkait dengan topik yang sedang Anda teliti. Ya. Selanjutnya metodologi. Metodologi ini memberi rincian teknis tentang bagaimana eksperimen itu dilakukan, bagaimana penelitian itu dilakukan, apa data yang digunakan, ya, apa data yang digunakan untuk eksperimen, bagaimana cara mendapatkan data itu, berapa jumlah datanya, data itu kemudian diapakan, diolah, diapakan, ya, diapakan itu maksudnya apakah kalau ada data yang kosong, bagaimana treatmentnya, ada data yang salah, bagaimana membetulkannya, ada data yang kurang, bagaimana menambahkannya, ya, ada data yang tidak valid, bagaimana memperlakukannya, begitu ya. Karena setiap data yang kita peroleh tidak selalu siap untuk dibuat eksperimen, tidak selalu siap untuk diteliti. Ya, seringkali data-data itu masih kotor gitu ya, sehingga perlu ada data cleaning atau data pre-processing. Ya. Setelah data itu kita tuliskan, datanya dari mana, bagaimana cara dapatnya, kita kemudian tuliskan apa tahapan yang dilakukan ya dalam penelitian ini. Ya, mulai data diperoleh, treatment apa terhadap data itu yang dilakukan, dan metode apa yang digunakan ketika mengolah data itu. Ya, baik metode yang sifatnya algoritma atau kalau Anda membuat alat, ya bagaimana alat itu dibuat, atau kalau alat itu sudah ada, bagaimana cara kerja alat itu untuk menyelesaikan masalah menggunakan data-data yang sudah Anda rencanakan untuk Anda peroleh itu. Ya. Nah, metodologi ini betul-betul penting untuk Anda cermati, untuk melihat apa yang dilakukan orang lain, apa yang dilakukan peneliti lain untuk menyelesaikan masalah itu. Tahapan apa yang dia gunakan, metode apa yang dia gunakan. Ya, itu penting untuk dijadikan pelajaran, untuk dijadikan pengalaman orang lain itu untuk kepentingan penelitian kita. Ya. Nah, biasanya kalau untuk engineering atau informatika ada gambar skema bagan yang dimunculkan. Ya, biasanya begitu, dan itu amat sangat memudahkan pembaca untuk melihat tahapan kerja, ya, tahapan kerja atau tahapan proses dari penelitian yang dilakukan. Ya, mulai dari data, kemudian dilakukan apa, hasilnya apa, dilakukan apa lagi, hasilnya apa, dan seterusnya. Jadi, skema ini membantu untuk memahami metodologi yang digunakan di dalam makalah ini, di dalam artikel ini dengan cara yang jauh lebih mudah. Ya, kita lebih mudah melihat skema, kotak-kotak, garis, panah begitu ya, ketimbang melihat kalimat-kalimat. Biasanya begitu. Nah, termasuk juga kalau ada perangkat-perangkat yang digunakan, perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan, biasanya suka ditulis. Ya, Anda perhatikan itu. Ya, jenis perangkat keras yang digunakan apa dalam eksperimen itu. Mesinnya jenisnya apa, kecepatannya berapa, memorinya berapa kalau komputer ya. Kalau mesin lain spesifikasi dari mesinnya apa. Kenapa penting? Karena ini nanti kita akan bicara masalah seberapa handal alat ini, perangkat ini digunakan untuk mengolah data yang kita miliki. Atau kalau dia akan menghasilkan data, seberapa baik, seberapa handal dia akan menghasilkan data yang kita butuhkan. Ya. Jadi termasuk kalau perangkat keras dan perangkat lunak itu berubah speknya,
itu nanti eksperimennya kan pasti akan berubah kan, ya dengan mesin yang berbeda mungkin hasilnya akan berbeda, ya dari waktu prosesnya, ya dari kecepatan prosesnya, dari keakuratan barangkali bisa berbeda. Makanya kita harus menuliskan ketika ada perangkat yang kita gunakan, kita sebutkan spesifikasinya yang menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ini menuntut perangkat dengan spesifikasi tersebut. Ya, perangkat lunak dengan spesifikasi tersebut atau perangkat keras dengan spesifikasi tersebut. Ya, dengan demikian pembaca nanti akan tahu, oh untuk mengolah data seperti ini diperlukan perangkat seperti ini ya. Jadi jika eksperimen didasarkan pada analisis kinerja dan para peneliti menggunakan spesifikasi parameter yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Nanti kita sebut di dalam paper kita bahwa kalau nanti mesinnya berbeda akan dimungkinkan atau kemungkinan besar data atau hasil yang dihasilkan bisa berbeda atau bervariasi. Ya, makanya ketika kita membaca paper orang juga kita perhatikan spek dari perangkat yang digunakan. Nah, setelah metodologi, kemudian nanti kita melakukan eksperimennya tentunya. Ya, cara eksperimen dilakukan diberikan di bagian eksperimen. Ya, kondisi eksperimennya perlu Anda perhatikan. Ya, kalau Anda bikin algoritma, bagaimana algoritma itu berjalan? Ya, bagaimana algoritma itu berjalan? Kalau Anda dari engineering, mesin, teknik misalnya, lingkungan eksperimennya Anda ceritakan, masalah suhu misalnya, masalah apalagi cahaya, ya pencahayaan misalnya ya, atau apa kadar apa yang digunakan di dalam perangkat itu, nah itu Anda ceritakan sampai detail, ya karena eksperimen ini akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak hanya oleh perangkat tapi juga oleh lingkungan sekitar, ya. Termasuk juga ini, kalau Anda informatika misalnya, Anda menjalankan program, nah program itu harus Anda perjelas ini dijalankan satu orang kah, atau dua orang, atau paralel, atau single, multitasking, atau satu task, satu kali pekerjaan begitu ya. Nah ini juga perlu Anda sebutkan. Ya, kemudian urutan langkah-langkah yang digunakan dalam eksperimen penting untuk diperhatikan. Ya, langkah-langkahnya seperti apa? Bagaimana data itu dimasukkan, bagaimana data itu dibaca, bagaimana data itu keluar, ya, menghasilkan output yang diharapkan, bagaimana cara membaca outputnya, dan seterusnya, apa variabel-variabel yang digunakan, dan seterusnya ya. Nah, setelah eksperimen dilakukan, biasanya ada hasilnya biasanya dalam bentuk grafik, ya, yang atau tabel, yang bisa analisis kuantitatif atau kualitatif atau kinerja waktu, akurasi, kecepatan begitu ya. Nah, ini Anda harus ulas. Jadi ketika hasil eksperimennya, hasil running programnya mengeluarkan grafik, Anda harus ceritakan grafik itu maknanya apa. Ada tabel, ada angka-angka, ceritakan tabelnya. Kenapa angkanya 5, kenapa angkanya 10, kenapa angkanya 100, begitu ya. Ketika Anda peroleh tingkat akurasi 80%, ceritakan kenapa 80%. Anda dapatkan hasil running yang kedua 90%, ceritakan kenapa 90%. Ya, itulah analisis. Jadi jangan hanya menampilkan grafiknya saja tanpa ada analisisnya, tanpa ada narasinya. Jangan, ya. Anda harus narasikan, ceritakan tabel itu, ceritakan grafik itu, apa maknanya, apa maksudnya, ya. Dan kalau Anda mengulang eksperimen itu beberapa kali, tampilkan aja semuanya, ya. Ceritakan bahwa peneliti melakukan eksperimen ini sekian kali dengan hasil eksperimen pertama sekian, eksperimen kedua sekian, eksperimen ketiga sekian. Kalau ada perbedaan, tuliskan mengapa ada perbedaan. Ya. Nah, kemudian bandingkan dengan peneliti lain, ya. Bandingkan dengan peneliti lain untuk topik yang sama, ya. Bagus kalau Anda menggunakan data yang mirip atau serupa ya, sehingga Anda bisa mengklaim peneliti lain dengan data yang sama atau serupa dengan data yang saya gunakan, hasilnya 80.
saya dengan menggunakan data tersebut menghasilkan 90% misalnya tingkat akurasinya atau tingkat efektivitasnya. Kecepatan proses peneliti sebelumnya dengan data yang sama, dengan jumlah yang sama, ya kecepatannya 10 detik. Saya dengan metode saya ya bisa mencapai kecepatan 5 detik. Ya, sehingga saya membuktikan dengan metode yang saya gunakan ini hasilnya lebih baik daripada peneliti sebelumnya. Ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari hasil tentang kelebihan atau kekurangan dari metode yang ada dan kontribusi peneliti terhadap penelitian. Jadi kita bisa bilang metode yang ada saat ini hasilnya 80. Metode saya atau modifikasi dari metode tersebut yang kemudian menjadi metode yang saya gunakan dalam penelitian ini hasilnya 90, lebih baik daripada metode tersebut, begitu ya. Nah, ini perlu disampaikan karena disinilah orang nanti akan melihat, oh ternyata penelitian orang ini bagus ini, hasilnya lebih baik, begitu ya, hasilnya lebih bagus. Metode ini lebih bagus daripada metode yang sebelumnya. Itu yang kita harapkan muncul di dalam benak orang-orang yang membaca penelitian kita. Ya. Nah, hasil analisis kita kemudian diulas dan dibuat kesimpulannya ya, dibandingkan dengan hasil lain dan perbandingannya dibahas ya, perbandingan. Nanti buat perbandingannya bisa pakai tabel, ya bisa pakai grafik, begitu ya. Perbandingan antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Tapi pastikan datanya serupa atau mirip atau sama begitu ya. Jangan sampai datanya berbeda kemudian kita klaim bahwa kita lebih baik, nggak bisa begitu ya. Supaya membandingkannya apple to apple begitu ya. Jangan sampai apel dengan jeruk atau apel dengan pepaya. Harus apel dengan apel. Ya, interpretasi hasil diberikan di bagian diskusi dan membandingkan hasil yang diperoleh dari metode yang lain. Kalau Anda juga melakukan eksperimen dengan data yang sama tapi metode yang berbeda, Anda bisa tampilkan juga. Ya, dalam penelitian ini saya menggunakan 2 metode, metode A dan metode B. Metode A hasilnya 90, metode B hasilnya 85. Anda tulis ya bahwa untuk topik ini, penelitian ini, jika menggunakan metode A hasilnya 90, jika menggunakan metode B hasilnya 85. Ya, kemudian disimpulkan secara jelas bahwa berdasarkan yang saya lakukan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, menghasilkan keluaran atau hasil yang lebih baik. Ya. Nah, berikutnya jangan lupa menuliskan untuk kedepannya future work begitu ya, berdasarkan poin diskusi dan kesimpulan selalu ada peluang untuk peningkatan, ya, perbaikan kedepannya, ya. Nah, kita boleh mengusulkan untuk kedepannya penelitian bisa melakukan ini dan ini yang belum dilakukan pada penelitian itu. Ya, nah ini makanya selalu dalam penelitian itu ada challenge untuk penelitian berikutnya, ya, baik untuk memperbaiki tingkat akurasi, untuk memperbaiki keakuratan, ya, kecepatan, atau ada batasan-batasan yang ada di penelitian kita yang kita menganggap ini batasan ini bisa dihilangkan nih untuk penelitian berikutnya begitu ya. Jadi tidak perlu batasan ini. Karena biasanya kita membatasi penelitian itu karena keterbatasan waktu, ya, keterbatasan resource yang kita punya, kita batasi. Nah, berikutnya referensi atau daftar pustaka. Pastikan daftar pustaka ini kita tulis dengan betul, ya, gunakan sitasi sesuai dengan standar yang berlaku, boleh pakai angka atau boleh pakai nama dan tahun, tergantung nanti Anda mau mengirim publikasi atau artikel yang Anda tulis ini kemana. Ya, biasanya setiap jurnal itu punya standar yang mereka gunakan dan harus kita patuhi standar itu. Ya, yang kedua, pastikan bahwa semua daftar pustaka yang kita tulis itu semuanya ada diisi dari makalah kita. Misalnya Anda nulis ada 20 daftar pustaka, 20-20-nya itu harus dikutip ya di dalam isi dari artikel kita. Ya. Dan ini harus jelas. Jadi kalau bisa referensi itu 10 tahun terakhir.
ya, untuk IT, untuk engineering begitu. Kalau bisa tidak lebih dari 10 tahun terakhir. Yang termasuk juga kalau ada buku-buku atau sumber lain yang relevan, Anda boleh tuliskan di sini. Itu tentang artikel ilmiah atau paper. Selain paper, Anda juga bisa gunakan white paper. Yang ini biasanya berupa laporan dari suatu institusi atau lembaga riset, ya, yang mereka sebut white paper, ya, buku putih adalah laporan atau panduan resmi yang membantu pembaca memahami suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Jadi ini biasanya lebih lengkap, sekian puluh halaman begitu ya, tentang suatu masalah, dan kemudian mereka memberikan ulasan tentang masalah tersebut. Ya. Jadi yang menyatakan buku putih ini artikel yang juga menyatakan posisi atau filosofi perusahaan tentang subjek sosial, politik, atau lainnya, atau penjelasan teknis yang tidak terlalu rinci tentang arsitektur, perangkat, atau teknologi produk. Ya, oke, ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan atau asosiasi-asosiasi, begitu ya, yang kemudian menjadi rujukan dari para peneliti. Paten berikutnya, paten adalah hak cipta, ya, seperangkat hak eksklusif yang diberikan oleh negara atau organisasi antar pemerintah, diberikan kepada seseorang penemu atau penerima hak untuk jangka waktu terbatas dengan imbalan penguapan publik secara terperinci atas suatu penemuan. Jadi kita umumkan, saya punya paten ini. Nah, kalau kita sudah klaim benda itu atau barang itu hak patennya milik kita, maka orang lain tidak boleh menirunya, begitu ya. Atau kalau ketika orang lain mau menirunya, maka dia harus minta izin kepada kita sebagai pemilik paten. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tujuan dari survei literatur ini adalah kita melihat teori-teori yang atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang lain, baik oleh para ahli maupun para peneliti, ya. Dan kalau kita merujuk pada jurnal-jurnal internasional yang bereputasi, kita bisa diyakinkan bahwa itu mutunya bisa dipertanggungjawabkan, begitu ya. Nah, tinjauan literatur ini mencoba menemukan penelitian yang ada, yang sudah dilakukan dalam domain penelitian yang kita pilih, dan yang relevan dengan bidang kita. Intinya, survei literatur ini wajib dilakukan. Ya. Wajib dilakukan ketika Anda ingin melakukan penelitian. Ya, karena dia menjadi bagian penting untuk melihat sampai sejauh mana penelitian topik ini sudah dilakukan orang, dan saya harus masuk dari titik mana, gitu ya. Jadi jangan lagi mengulang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, kecuali beda lokasinya, beda spesifikasinya, beda metodenya, gitu ya, beda datanya, begitu ya. Nah, selalu ada sih perbedaan-perbedaan yang bisa kita cari, yang membuat kita punya ruang untuk memperluas, mempertajam, memperdalam penelitian dilakukan oleh orang lain pada topik yang sama, ya. Jadi ini ada beberapa tips. Penulis tinjauan literatur dimulai hanya setelah mengambil beberapa waktu berpikir memadai, setelah sering membaca, merenungkan, kemudian mulai menulis, ya. Tuliskan tentang apa masalah yang dibahas di literatur itu, ya, kemudian bagaimana metode untuk menyelesaikannya, dan gunakan kata-kata Anda sendiri, ya, hasilnya apa, analisisnya bagaimana, dan seterusnya, ya. Jadi gunakan kata-kata Anda sendiri. Beberapa poin penting, klaim harus didukung dengan bukti. Jadi ketika Anda membaca paper, dia mengklaim lebih baik atau lebih efektif atau lebih akurat atau lebih cepat, Anda lihat datanya apa yang mendukung klaim itu. Ya. Cari kata kuncinya. Ya, kata kunci dari literatur itulah titik berangkat Anda untuk mendalami apa yang menjadi fokus dari penelitian orang tersebut. Ya. Kemudian setiap argumen harus disajikan dengan bukti, ya, dan hindari kalimat aktif, gunakan kalimat pasif, ya. Itu barangkali kemudian untuk memperdalam apa yang saya sampaikan,
Anda bisa mengumpulkan 10-15 artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian Anda. Cari dari jurnal internasional bereputasi, ya, misalnya indeksnya Scopus, ini yang saat ini masih menjadi rujukan kita. Untuk memastikan jurnal itu bereputasi, maka Anda cari di website simagojr.com. Kalau nama jurnalnya ada di situ, nanti akan terlihat dia ada rankingnya, Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 itu ranking paling bagus, Q2 di bawahnya, Q3 di bawahnya, Q4 di bawahnya. Ya, nah untuk mencari artikel-artikel jurnal Anda bisa cari di website ini doaj.org atau googling aja. Ya. Nah, setelah Anda mendapatkan 10 atau 15 sampai 15 artikel yang sesuai dengan topik Anda, buat ringkasan dalam bentuk tabel. Ya, yang ada judul artikelnya, judulnya apa, kapan terbitnya, apa nama jurnal tempat paper itu terbit, masalah apa yang diangkat oleh paper itu, metode apa yang digunakan, data yang digunakan data apa dan jumlahnya berapa, hasil penelitiannya apa dan kesimpulannya apa. Jadi Anda buat dalam tabel yang isinya 10-15 artikel itu. Sehingga dari situ Anda dapat gambaran tentang topik ini orang lain sudah melakukan apa, sudah sampai mana, metode apa yang digunakan, hasilnya apa. Ya, nah dengan demikian Anda bisa dapat gambaran. Kalau saya mau memulai penelitian di topik ini, saya harus berangkat dari mana. Gitu ya. Ini referensi dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.